ih saya jadi pengen ih, ya. Atau ada yang di film atau apa yang kita tonton, ih dia lagi makan ramen, gimana ya rasanya kita jadi penasaran, akhirnya beli juga. Oke, ya banyak ya faktor-faktor ini. Nah, dan biasanya yang kita beli pun jarang ya ada yang, eee, kita pesen mungkin satu 2 pesen sayur box, buah, sayur, tapi mostly makanan proses atau ultra proses, benar tidak? Salah satu dari sini ya? Oke. Nah, saat ini kita akan masuk sedikit nih dari konsep memilih makanan. Ada 2, yaitu mindful, artinya makan tapi dipikirin dulu, dikelola dulu, ditimbang dulu apa yang mau dimakan ya. Ada mindful eating, ada juga mindless eating. Nah, kalau mindless eating, kita makan tanpa berpikir, biasanya makan karena alasan-alasan lain. Kenapa ini dua hal yang berbeda dan kenapa penting di awal ya kita mengerti konsep ini? Nah, tadi sudah dibilang juga, ada yang tadi hafalannya, Roma 12 ayat 1, ya. Apa katanya? Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, ya. Nah, penting, kenapa kita akan bahas ini penting berkaitan tentang makanan, karena, itu sangat-sangat mempengaruhi kita dan mempengaruhi outcome yang bakal kita kasih. Tenaga kita bakal full enggak, atau kita bakal sakit-sakitan akhirnya banyak fungsi-fungsi yang kita nggak bisa lakukan di usia yang mungkin, belum waktunya atau seharusnya masih segar bugar. Oke, yuk kita bahas sama-sama kalau mindful eating itu biasanya makan karena dipandu oleh kebutuhan dari dalam. Nah, ada yang bisa sebutkan ke saya 3 zat gizi dasar yang paling besar yang kita perlukan? Ada 3. Sumber tenaga untuk zat pembangun dan ya tenaga dan untuk hormon juga. Ada yang mau coba? Boleh di-type atau unmute bisa juga. Apa 3 zat gizi besar yang kita perlukan? Protein. Protein, iya betul. Karbohidrat. Oke, great. Karbohidrat. Terus apa lagi? Satu lagi. Lemak. Wow, siapa tuh yang jawab? Mika. Oke, thank you Mika. Nah, jadi kita perlu protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, itu perlu ya. Lalu ada zat gizi yang kita perlukan tapi jumlahnya lebih sedikit. Namanya mikronutrien. Ada 2. Ada yang bisa sebutkan? Yang satu namanya mineral, yang satu namanya Vitamin. oke, tadi siapa ini? Jevot tadi udah mau jawab juga ya? Jevon atau Jet? Oke, tapi yang jawab tadi siapa? Mika lagi ya? Iya. Oke, jadi great. Wah, ternyata hebat-hebat ya anak-anak di Sukorejo. Nah, jadi kita makan yang ada vitaminnya, mineralnya, yang ada karbo, protein yang baik ya untuk kebutuhan di dalam tubuh kita. Oke, nah dipandunya dari dalam tubuh. Sementara kalau misalnya mindless eating tanpa dipikir, dipandunya oleh luar tubuh. Yang tadi kayak kita bilang ya, oh karena iklan, karena promo. Nah, bedanya adalah kalau kita makan dengan alasan kebutuhan, berarti kita akan makan juga jenis yang benar. Tapi selanjutnya kalau kita makan dengan tanpa alasan, ada nggak yang, aduh saya bosen nih, ngemil apa ya? Atau aduh, saya marah nih, saya mau makan apa ya? Atau saya cemas, jadi saya makan apa? Ada yang kayak gitu? Ya, mungkin saya juga pernah ya seperti itu. Nah, makan tanpa alasan ini, kenapa dia bahaya? Karena yang ketiga, kita resikonya makannya jadi ekstrim. Jenisnya jadi nggak sesuai atau jumlahnya jadi nggak seimbang. Ada yang kayak gitu, wah saya pengen makan jadinya makan makanan yang manis banyak gitu. Tapi udah kenyang akhirnya
makan sayur, buah nggak dimakan lagi. Nah, sementara kalau yang mindful eating, dia akan makan dengan jumlah yang seimbang, kemudian jenis yang seimbang dan jumlahnya juga moderate atau secukupnya, gitu ya. Nah, selain itu ada pola hidup juga yang akan berpengaruh di pola makan kita. Saya mau tanya, siapa di sini yang suka begadang? Ada yang suka tidurnya di atas jam 10, di atas jam 11? Oke, ada yang sering midnight snack atau makan tengah malam, lapar lagi? Enggak sih, Kak, gitu. Tapi besoknya lapar. Biasanya craving untuk, makan makanan yang manis atau berlemak tinggi. Jadi ada hormon kita, namanya leptin, yaitu yang menurunkan, nafsu makan, ada ghrelin yang menaikkan nafsu makan. Nah, biasanya kalau misalnya tidur kita nggak bagus, apalagi misalnya tidur larut, itu, penelitian menunjukkan bahwa hormon ghrelin itu meningkat. Jadi hormon rakus itu naik, hormon kenyangnya itu turun. Jadinya kita, besoknya ada, balas dendam lah untuk mengambil, mmm, untuk membayar energi yang sudah dipakai sebelumnya. Jadi penting juga ya, kenapa kok makanan saya nggak bisa dikontrol terus? Nah, lihat juga kira-kira pola hidup yang lain kayak gimana. Oke, next. Jadi, selain itu, di era 4.0 ini banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi pilihan makanan kita. Jadi kita nggak mikir ya. Nah, kadang-kadang apa yang kita lihat, kita cium, ada nggak di sini yang lewat rumah makan, terus cium wangi mie instan, terus kita pengen makan juga mie instan, ada ya? Atau lewat rumah makan ada bau ayam goreng, terus kita pengen juga ayam gorengnya. Nah, jadi industri makanan itu sahabat semua, mereka belajar namanya food psychology. Jadi gimana sih, pola-pola psikologi orang supaya mereka mau beli apa yang dijual. Jadi dibuatlah wanginya seperti itu, yang cukup menarik. Terus dibuatlah kenampakannya di iklan-iklan yang seperti itu, padahal aslinya tidak semenggiurkan itu ya, kalau dapat produknya. Dibuatlah, juga rasanya yang makanya mie instan jenisnya di Indonesia beda sama mie instan yang jenisnya di Malaysia, atau mie instan yang jenisnya di Singapura, atau di Thailand. Itu mereka mengikuti sekali lidah-lidah atau, pilihan-pilihan rasa dari tempat tersebut, ya. Jadi ini juga yang, mempengaruhi kita, pilihan makanan kita sekarang nih. Ada penelitian lain yang menunjukkan semakin, sering kita bersama satu kelompok orang, kita juga akan mulai, sama-sama mempengaruhi, jadi apa pilihan makanan mereka, jadi pilihan makanan kita, banyaknya makanan mereka, jadi banyaknya makanan kita juga, gitu. Nah, ada yang baik, yang biasanya dulunya nggak tahu makan kacang merah, setelah masuk asrama jadi tahu makan kacang merah. Banyak yang nggak tahu makan sayur, setelah masuk, sama-sama temennya, lihat bisa makan sayur, jadi makan sayur. Tapi kalau semuanya sekarang teman-temannya trennya minum minuman soda, atau minuman kemasan, nah jadinya keikut juga, ya. Jadi penting juga untuk, ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, kemudian tadi emosional, stres, dan lain-lain, kalau kita sudah biasakan untuk, manajemen stresnya adalah dengan makan makanan yang manis, makanan manis ini di otak sebenarnya dia, eee, hampir sama, efek ke otak itu sama seperti mengkonsumsi kokain, kalau kita makan makanan manis. Karena di otak ini ada hormon namanya dopamin, itu hormon, hormon selera atau hormon, kepuasan. Nah, kalau kita makan makanan manis, hormon itu meningkat, tapi hormon itu juga adalah hormon adiksi atau hormon ketagihan. Nah, makanya kalau kita biasanya makan makanan manis, kalau kita misalnya 1, 2 hari nggak makan, ada nggak yang kayak orang sakau? "Aduh aku pengen makan permen,
Aduh, mana ya permen ya? Cepet cari di mana-mana ada ya yang seperti itu. Nah, penting ya, di sini juga masih banyak, eee, sahabat-sahabat adik-adik juga nih saya lihat. Jadi kita bisa belajar sama-sama. Oke. Nah, seperti tadi kutipan yang sudah dibagikan oleh Kak Huri, banyak penyakit kronis yang seperti bala bencana, yang seperti plague katanya di sini, di kehidupan modern kita. Kenapa? Kenapa ini adalah bencana? Karena banyak penyakit kronis ini yang disebabkan oleh pemilihan makanan yang tidak baik, yang sebenarnya dituntun oleh apa? Dituntun oleh Selera, Kak. selera kita, oke. Yang mestinya dituntun oleh akal sehat kita, ya. Oke, sampai sini kita setuju ya, teman-teman? Nah, ini ada salah satu, riset dari Riskesdas tahun 2018 tentang ranking obesitas. Oke. Sukoharjo termasuk, provinsi apa nih? Jawa Timur. Jawa Timur ya? Oke, kita bisa lihat untuk peringkat pertama obesitas se-Indonesia itu dari daerah saya, yaitu Sumatera Utara. Sulawesi Utara, sorry. Sulawesi Utara. Jadi, ya mungkin karena banyak juga makanan enak gitu ya, daging dan lain-lain. Jadi peringkat pertamanya itu Sulawesi Utara. Nah, Jawa Timur peringkat berapa? Ada di situ? Oke. Ya di tengah-tengah lah ya, Jawa Timur. Nah, untuk Indonesia sendiri, kira-kira 21,8%. 1 dari 5 orang Indonesia itu punya masalah dengan berat badan. Nah, ada orang bilang, "Oh enggak, ini, biasanya orang tua-tua aja yang berat badannya meningkat." Kalau lihat dari, tingkat usia, itu sudah mulai naik dari 15 tahun ke atas sudah mulai ada. Ada yang 15 tahun ke bawah di sini ada ya, saya lihat beberapa teman-teman kita. Oke, nah nanti kalian umur 15 tahun hati-hati, udah mulai ada nih resikonya. 25 sampai 34 tahun naik, 35 sampai 44 tahun naik. Ya puncak paling banyak itu di usia 45 sampai 54 tahun ya. Baru usia pensiun, baru lansia gitu. Ada yang bilang, "Iya Kak, karena saya kerja di kantor, jadi saya nggak punya waktu olahraga, jadi pilihan makanan saya terbatas." Nah, kalau lihat dari pekerjaan, yang PNS juga banyak yang obesitas, tapi coba lihat yang pengangguran ada nggak? Penganggurannya juga 42,9% tetap obesitas. Jadi bukan karena masalah waktu atau masalah lingkungan juga, kalau kita bisa pilih waktu sendiri pun tetap susah untuk tetap ada resiko obesitas ini. Bahkan, pekerjaan sekolah pun udah ada juga ya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat, berat badan melonjak, pola hidup, pola makan ini membuat akhirnya banyak sakit-sakit atau, sakit penyakit pola hidup ya, atau penyakit kronis, itu kurang lebih 4 sebab. Pertama, makan dan minum tinggi gula, kemudian minuman beralkohol, ya puji Tuhan orang Advent mungkin udah nggak yang kedua ini ya. Yang ketiga, lemak jenuh, lemak trans. Baru yang keempat, rendah serat. Oke. Nah, makanya penting juga untuk dilihat ini ya. Kalau misalnya dari produk gula-gula, biasanya paling banyak juga gula tersembunyi. Ada yang tahu nggak gula tersembunyi itu apa? Nah, gula tersembunyi itu jadi gula yang nggak kelihatan butir-butir gulanya, tapi ada larut di minuman atau di makanan kita. Oke, saya mau tanya nih, kira-kira menurut teman-teman, mana yang lebih banyak gula? Yang yogurt atau yang es krim vanila?
Yogurt. Yakin? Krim, es krim. Krim. Karena saya suka es krim. Oh, oke. Jadi biar bisa makan es krim, yogurt yang lebih banyak gulanya gitu ya. Oke. Yang bilang yogurt mana? Yang bilang es krim lebih banyak gulanya. Oke, Jevon juga bilang es krim. Itu siapa, Mika sama siapa ya? Oke, banyak ya. Oke, banyak yang lebih bilang es krim. Kita lihat ya. Yogurt, gulanya satu pack ini 24 gram. Yang rasa vanila. Es krim, nggak beda jauh sih, Kak, sebenarnya 21 gram. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Nah, minuman kaleng ini, cola, atau ini apa? Ice coffee. Sama-sama 350 ml. Kira-kira mana yang lebih tinggi gulanya? Kopi. Es Coca-Cola. kafe. Coca-Cola. Karena orang Advent nggak minum Oke. kafe. Coca-Cola. Oke, siapa yang bilang ini minuman kalengnya? Atau yang cola? Oke, ada Kak Huri, ada Bu Ida, oke, ada Pastor. Siapa yang bilang ice coffee lebih tinggi? Oke, Mika, Jevon. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi untuk minuman-minuman yang pahit itu biasanya ditambahkan susu, ditambahkan gula yang tinggi supaya kompensasi rasanya. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada cola dan jus. Ayo dipikir dulu, kira-kira mana? Ini Floridina ya. Coca-Cola. Coca-Cola. Soalnya kita suka Floridina nih. Jus buah. Oke. Ya, pokoknya merek ada jus ya. Jus yang kan biasanya orang tua ngasihnya ini, apa? Jangan minum minuman bersoda, lebih bagus jus buah. Gitu. Oke, siapa yang bilang cola? Sama-sama nih. Oke, ada lagi ya. Itu sampingnya Mika siapa? Hiro atau Naruto? Hero. Oke, Hiro. Mika sama Hiro katanya. Ada teman-teman yang lain. Siapa yang bilang Coca-Cola lebih tinggi? Tadi? Oke. Siapa yang bilang sekarang jus yang lebih tinggi? Oke. Kita lihat ya. Beda tipis sih. Yang satu 40 gram. Yang satu 35 gram. Dan nanti kita akan lihat ya. Oke. Nah, kenapa sih tahu untuk gula-gula, kadar gula ini penting gitu-gitu? Nah, karena banyak penyakit-penyakit modern yang bisa disebabkan oleh tingginya konsumsi gula. Salah satunya penyakit jantung, diabetes, kanker ovarium gitu ya, hipertensi, alkoholisme, dan lain-lain. Sini kita bisa lihat ya, ada kanker diabetes, jantung, obesitas, artritis, dan juga penyakit dental dan lain-lain ya. Ini adalah salah satu, kalau merek Indonesia, ini adalah kadar gula per minuman kemasan. Cukup banyak ya. Rekomendasi dari Kemenkes itu gula hariannya tidak lebih dari 50 gram teman-teman. Atau 5 sendok teh. Oh, nggak sampai 5 sendok teh, maaf. Ini kayak hampir 4 sendok makan ya gula untuk konsumsi harian, 50 gram. Sementara kalau kita minum satu minuman kemasan ini, itu sudah lebih dari rekomendasi gula harian kita ya. Nah, kita nggak kerasa ternyata sudah banyak gula harian kita. Oke, ini adalah contoh-contoh juga makanan kemasan lainnya. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalnya ada seorang anak umur 11 tahun. Nah, anak umur 11 tahun ini dia makannya tiap hari makanan kemasan, makan di luar gitu-gitu, makanan proses. Contoh, makan pagi dia
3,7 sendok teaspoon atau sendok teh gula. Kemudian sereal. Kemudian apa? Kita bisa lihat ya teman-teman semua apa-apa aja yang dia konsumsi. Nah, jadi dalam satu harinya itu dia konsumsinya 43,5 sendok teh gula. Itu banyak banget ya. 1 sendok teh gula itu 5 gram. Jadi 43 kali 5 udah 200 gram atau 2 ons. Oke. Nah, oke. Kita lihat di sini untuk pemerintah sendiri itu udah ada rekomendasi atau panduan gulanya kira-kira berapa banyak per satu hari. Bukan cuma gula, garam, dan juga lemak ya. Nah, gula maksimal 4 sendok makan sehari. Sendok makannya bukan yang bumbung tapi yang peres ya. Oke. Terus garam 1 sendok teh per hari, lemak 5 sendok makan. Tapi lemak itu bukan artinya kalau misalnya kita harus minum minyak 5 sendok minyak 1 hari. No. Banyak juga lemak dari mentega, dari keju, dari olahan sosis kornet gitu ya. Itu juga salah satu contoh lemak. Oke. Jadi ini adalah rekomendasi gula, garam, lemak harian ya. Next. Tadi 50 gram itu banyak atau sedikit ya? Banyak atau sedikit? Nah, kalau dari Asosiasi Jantung Amerika, itu lebih sedikit lagi teman-teman. Katanya kalau misalnya kita mau terhindar dari penyakit jantung, sebaiknya konsumsi gula hariannya itu yang pria kurang dari 38 gram, wanita dan anak-anak kurang dari 25 gram. Nah, jadi kalau minuman kemasan tadi, yang satu minuman 40 gram gulanya, berarti itu dikonsumsi setengahnya aja ya, satu kali konsumsi. Atau seperempatnya aja malah. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang, saya akan bagikan sedikit bagaimana caranya untuk baca label makanan. Nah, saya kasih waktu 1 menit deh. Untuk teman-teman yang ini pada banyak yang ada di rumah nggak sih? Pada di rumah kan ini ya? 1-2 menit ke depan boleh cari makanan kemasan yang ada tabel gizinya. Boleh cari kira-kira di sekeliling, kira-kira mana makanan kemasan yang ada tabel gizinya. Saya kasih waktu deh sebentar. Mantap Untuk kali. saat ini nggak punya makanan kemasan saat ini tapi Kalau yang nggak punya makanan kemasan bagus. Tapi kalau masih ada yang punya makanan kemasan boleh diambil tapi ya. saat ini aja nggak tahu besok. Oke, nggak apa-apa. Jadi aku lihat Pastor sudah ada, Jeven sudah ada, Kak Huri sudah ada. Oke, sudah ada, kita lanjut ya. Nah, next. Saya mau tanya, sahabat-sahabat Sukarejo, kalau misalnya mau beli makanan kemasan, itu yang pertama kali dicek apanya? Harganya. Harganya, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua cek yang pertama, paling penting harga. Setelah harga, apa lagi yang dilihat? Expirednya.
Oke, great. Expirednya ya. Makanannya. Ya, mungkin rasanya gitu ya. Makanannya apa, rasanya apa gitu. Oke. Kira-kira ada yang baca label gizinya nggak? Nggak ada ya, Mika nggak? Jarang. Kalau beli Jarang. makanan jangan dilihat, nanti nggak jadi beli. Aduh. Jadi iya ya. Tapi kadang-kadang sekalipun dilihat, kita nggak paham apa yang harus dicari, apa itu baik atau tidak gitu ya. Jadi, di sini juga tahun 2007 dibikin riset dari Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN, katanya yang baca itu kurang dari 10%. Atau cuma 6,7. Dari 100 orang cuma 7 orang lah yang baca label gizi. Ya. Nah, padahal label gizi ini penting, kita lihat tadi ya, untuk menghindari penyakit jantung, gitu-gitu, penyakit kronis, sebaiknya di bawah 50 gram gula harian, atau bahkan 25 gram tadi, yang dari asosiasi jantung. Jadi sebenarnya penting, apalagi kalau orang-orang terdekat atau kita punya masalah hipertensi, harus membatasi sodium, diabetes mesti batasin gula, gitu ya. Ataupun yang kita yang sehat, ya kita mau tetap sehat. Jurnal Amerika bilang kalau kita rajin baca nilai gizi, kita punya kecenderungan untuk lebih sehat. Karena konsumsi lemaknya lebih rendah. Oke. Nah, jadi di makanan kemasan itu banyak yang tertera di makanan kemasan, banyak info sebenarnya. Ada tadi rasanya, ada tadi expire date-nya. Kita akan belajar informasi nilai gizi atau di tabel gizi ini ya. Nah, teman-teman semuanya bisa temukan ya tabel gizinya masing-masing. Di makanan kemasan yang tadi dipegang ada ya tabel-tabelnya. Oke, kita akan pelajari sama-sama. Pertama, di situ ada yang disebut takaran saji. Takaran saji itu adalah berapa jumlah yang direkomendasi untuk dikonsumsi. Terus ada jumlah saji per kemasan. Dalam satu snack atau satu makanan kemasan itu bisa aja bukan cuma satu porsi, ada 2-3 porsi. Contoh, ini di saya sini ya, serving size atau takar sajinya, jadi rekomendasi kita makan cuma satu cake. Oh ini berarti makanannya cake gitu ya. Tapi satu kotak makanan ini isinya ada serving per kontainer ada 6. Nah, saya mau tanya Pendeta Wanfor dulu mungkin. Kalau dari makanan yang dipegang itu, serving size, takaran saji, dan jumlah sajian per kemasannya berapa? 72 gram, satu sajian per kemasan. Iya, oke. Jadi itu berarti dimakan full ya. Rekomendasinya itu satu kemasan itu satu porsi. Kemudian, jadi perlu diperhatikan bahwa dalam satu kemasan itu bisa jadi nggak cuma satu porsi kayak yang pendeta punya. Ada yang dalam satu kemasan itu sebenarnya beberapa porsi. Ya. Ada nggak teman-teman di sini yang lagi pegang makanan kemasan yang lebih dari serving per kontainernya nggak cuma 1, 2, 3 ada? Sajian per kemasannya? Iya, Mika? Oke. Nah, Jevon juga bawa itu sajian per kemasannya bisa kelihatan nggak, Jevon? Berapa? Kelihatan tulisannya 3 keping. Oke. Serving size-nya itu takaran sajinya 3 keping, tapi sajian per kemasannya berapa? 1. Oke. 20 gram. Oke, 20 gram. Nanti kita coba lihat ya. Berarti itu 3 keping mungkin bukan 20 gram. Nah, kayak di sini tadi ya. Jadi jumlah sajian per kemasannya ada 6.
Jadi kadang-kadang satu bungkus itu nggak cuma satu ya porsinya, tapi lebih. Kemudian kalorinya. Kalori itu energi ataupun ya secara sederhana kandungan energi yang ada di dalam satu makanan itu. Kalau kalorinya kebanyakan juga, untuk mereka yang mau menurunkan berat badan, itu sebaiknya dihindari ya. Dibilang kalori tinggi kalau di satu kemasan itu, atau di satu porsi, itu lebih dari 400 kcal. Itu namanya kalorinya tinggi. Kalau dia 100 kalori per porsinya, itu kalorinya sedang. Makanan yang kalorinya rendah itu yang di bawah 40. Kalau yang Marigold itu yang Jevon pegang, itu berapa kalorinya? Kelihatan nggak energi atau kalorinya? 90. Oke, 90 kalori ya, berarti dia termasuk sedang. Nah, kemudian ada lagi yang namanya, di situ ada persen-persenannya. Di tabel itu ada yang persen-persenan ya. Kalau dia lemak atau natrium, sebaiknya kita cari yang di bawah 5%. Kalau dia vitamin, serat, kalsium, itu sebaiknya di atas 20%. Aduh Kak, pusing banget. Tenang, tenang. Jadi kita akan praktekkan sama-sama nanti. Sebenarnya tidak sesulit itu, tapi karena hal baru, pasti semuanya untuk pelajari sesuatu yang baru, pasti ada ini ya, ada tenaga yang dibutuhkan. Nah, untuk orang Indonesia sendiri, ada yang logo pilihan lebih sehat, yang warna hijau ini. Nah, ini katanya lebih sehat dibandingkan produk sejenisnya. Tapi tetap aja ada gula di bawah 6 gram per 100 ml atau tanpa pemanis buatan. Jadi itu bisa juga. Sekarang ayo kita lihat komposisi. Tahukah teman-teman, di makanan kemasan, komposisi makanan itu diurutkan dari yang jumlahnya paling besar dalam satu kemasan ke jumlahnya paling kecil. Jadi yang di-mention paling awal adalah yang jumlahnya paling besar. Oke. Nah, siapa nih yang mungkin Mika? Kira-kira di komposisi makanan yang pertama kali muncul apa bahannya di situ? Mana Tante? Oh, karena ini ya, oatmeal. Komposisi, biasanya komposisi atau ingredients. Coba cari di bagian sebelah atau di sebelah. Tapi kalau oatmeal sih biasanya oatmeal aja ya, paling bulir oat biasanya. Nah, kalau di sini contohnya, ingredients-nya ini sepertinya minuman ya. Yang paling banyak pertama adalah high fructose corn syrup. Nah, gula itu bisa punya banyak nama alias atau nama lain. Bisa namanya sugar, bisa namanya sirup, bisa namanya maltose. Jadi itu semua adalah nama-nama lain dari gula. Jadi di sini pertama adalah high fructose corn syrup. Itu satu gula. Terus ingredients keduanya sirup, corn syrup, gula lagi. Ya. Baru kemudian water atau air. Di sini ada banyak ya, namanya honey, icing sugar, maltodextrin, sirup, gitu. Itu semua nama-nama dari gula. Nektar, karamel, itu semuanya nama-nama lain dari gula ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita coba lihat sama-sama ya. Mungkin buat teman-teman yang belum punya atau yang tidak punya makanan kemasan di rumah bagus, kita lihat di sini. Jadi ini katanya makanan ini takaran sajinya 22 gram, jumlah sajian per kemasannya 5. Jadi sebenarnya kalau ini ada
Kalau ini jumlah sajian per kemasannya 5, apa yang tertera, energi, protein, dan lain-lainnya itu, ini semuanya untuk 1 porsi. Kalau kita habiskan 1 bungkus ini yang ada 5 porsi, berarti semua nilai di sini harus dikalikan dengan 5, ya. Jadi saya mau tanya teman-teman, kalau saya habiskan 1 bungkus makanan ini, berapa energi total yang saya konsumsi sebenarnya? Berarti energi totalnya kan 110. Saya habiskan 1 bungkus ini, berarti energi totalnya 110 harus kalikan 5 ya. Jadi 550 contohnya. Sekarang berapa gula yang saya habiskan? Yang saya konsumsi kalau saya habiskan 1 bungkus ini? 20. 20. Oke, ya sudah mulai dapat ya. Kita coba ke makanan selanjutnya. Nah, ini katanya takaran sajinya adalah 29,4 gram. Kadang-kadang dalam bentuk gram kita bingung itu berapa biji, tapi di sini dibilang 3 sandwich atau 3 tutup ya. Berarti 3 buah. Saya lapar banget nih. Jadi saya habiskan 1 ini. Berarti saya habiskan kurang lebih berapa? 12 keping lebih ya. Berarti energi total yang saya konsumsi berapa? Ada yang tahu? Energi totalnya kalau saya cuma makan 3 buah, itu kan 140. Kalau saya habiskan 1 pack ini, biskuit coklat ini, itu berarti 140 kali 4,5. Kak, pakai kalkulator aja, Kak. Oke, kita pakai kalkulator ya. Berarti 140 kali 4,5. Nah, yang kita habiskan 630, teman-teman. 630 kalori. Itu hampir sama, itu sudah seperti bahkan lebih dari nasi, lauk, dan sayur. Biasanya 1 piring itu 500 kalori. Kalau kita makannya dikit kayak anak-anak ini mungkin 1 piring 400 kalori gitu. Kira-kira kalau ngabisin 1 bungkus ini udah kenyang belum? Belum ada nasi. Belum kenyang ya? Oke, next. Jadi ini, rasa rumput laut. Ini biasanya siapa yang kalau makan ini, makannya 3 hari baru habis? Ada? Ada ya yang 3 hari baru habis? Atau 1 kali makan, 1 kali buka, langsung 3 menit. 3 menit langsung habis, ya ampun. Oke. Jadi ternyata 1 bungkus ini, dia jumlah sajian per kemasannya 3,5. Oke. Jadi ini sebenarnya buat 3,5 kali makan ya, bukan cuma 1 kali makan. Atau buat dibagi ke 3 orang gitu. Kalau kita habiskan berarti energi totalnya berapa kalori? Berapa ayo? Kali 3,5 ya, Kak? Kali 3,5, ya. 380. 385 ya. Nah, jadi cukup banyak. Nah, kemudian natriumnya atau sodiumnya itu berapa? Kali 3,5 juga ya, kurang lebih 200-an sekian. Nah, 385 atau hampir 400 kalori, ini hampir sama seperti nasi lauk sayur sih. Makanya banyak orang-orang yang diet. Wah, saya bulan depan mau ini penamatan. Atau saya 2 bulan depan mau nikah, saya mau diet. Saya nggak makan nasi, tapi makannya keripik kentang doang. Saya makannya 2 bungkus pagi, 2 bungkus siang, 2 bungkus malam. Lah, ternyata kalorinya lebih banyak daripada makan nasi sayur lauk ya. Oke, jadi ini makanan ringan yang tidak ringan sebenarnya. Oke. Nah,
Wafer ini saya mau kita lihat komposisinya dulu deh. Komposisi pertama adalah tepung terigu. Setelah tepung terigu, bahan yang paling banyak kedua itu apa? Gula. Oke, bahan yang paling banyak kedua itu gula ya. Nah, bahan paling banyak ketiga apa? Minyak nabati. Oke, minyak. Baru selanjutnya ada whey bubuk, keju, MSG gitu-gitu ya. Jadi gula, minyak, tepung gula dan minyak. Makanya dalam satu kemasan ini katanya jumlah sajiannya ada berapa banyak? 14. Ada 14. Nah, seringkali kita juga habisnya kayak yang tadi ya, ada bilang 3 menit. Enggak lah, ini lebih lama ya mungkin. Bisa dimakan beberapa hari, bisa juga. Jadi kalau kita konsumsi ini semuanya, gulanya ada deng. Gulanya itu berarti kalau kita konsumsi ini semua berapa gula yang dihabiskan? 42 gram. 42 gram. 14 kali 3 ya. 30 tambah 12, 42 gram. Oke, jadi kira-kira 42 gram kalau dari rekomendasi Asosiasi Jantung, apakah sesuai rekomendasi nggak konsumsi gulanya? Meleset dikit, Kak. Kalau dari Kemenkes meleset sedikit ya, masih ada 8 gram lagi karena 50 gram per hari. Tapi kalau dari Asosiasi Jantung untuk pria cuma boleh 38 gram. Ini 42 berarti udah kelebihan dikit lah, benar. Nah, ini juga makanan ringan lainnya. Jadi katanya per kemasan ini berapa porsi? Jumlah sajian per kemasannya? 6 orang. 6 kali makan. 6 kali makan atau 6 porsi. Satu porsinya 150. Nah, saya lapar banget nih, saya habisin semuanya. Kalau saya habiskan semuanya, berarti sudah berapa kalori yang saya konsumsi? 900. 900. Ya, 150 kali 900. 150 kali 6, berarti 900 ya. Oke. 900 itu bisa 2 kali makan kurang lebih. 2 kali makan porsi nasi, lauk, dan sayur ya. Wow, makanya banyak yang diet, saya nggak makan banyak, saya cuma makan keripik jagung doang. Tapi dia lebih tinggi kalorinya. Oke, sorry. Nah, ini juga gulanya 3 gram, kemudian per kontainer ini ada beberapa bungkus ya, ada 10 bungkus per kontainer. Jadi kita bisa lihat dari situ. Nah, ini juga sajian per kemasannya cuma satu ya, satu kotak satu doang. Tapi ya itu, gulanya 20 gram dalam satu kali makan doang. Nah, ini tadi ada yang pegang-pegang mie instan ya. Biasanya malam minggu gini banyak anak-anak kosan yang makanan paling cepat ya, mie instan. Jumlah takaran sajinya satu bungkus, sajian per kemasannya juga satu ya. Energinya kalau kita makan satu ini 460. Biasanya banyak teman-teman kita yang nggak cukup satu. Ada yang kaum yang makan nggak cukup satu, mungkin 2. Nah, perhatikan ya di sini, karena 2 itu berarti 460 kali 2, udah 920 kalori, satu kali makan aja. Sementara di sini juga perhatikan untuk mereka yang punya masalah darah tinggi, gitu-gitu. Natriumnya berarti 900 kali 2 kalau makannya 2 bungkus. Jadi 1800 miligram ya.
Padahal kalau untuk mereka yang punya masalah darah tinggi, itu sebaiknya tidak lebih dari 2.000 per hari. 2.000 natrium per hari. Oke, nah ada juga sebenarnya di sini yang oke, kita lanjut dulu ya. Jumlah takaran sajinya ini 1 juga. Nah, di sini ada yang mereka buat agak lebih besar ya. Jadi kita bisa lihat, karena emang kecil banget, jadi dia buat 1 tab sendiri, kayak gitu. Nah, oke. Jadi, di sini komposisi utamanya adalah tetap gula, kemudian kacang, baru sirup glukosa itu jenis gula lagi ya. Kemudian laktosa, itu jenis gula, gula susu juga ya. Saya mau bawa perhatian kita kepada satu hal, sahabat-sahabat semuanya. Di sini ada satu makanan, ada pesan kecil yang kita nggak lihat. Ada yang bisa baca yang di bawah ini? Mengandung pemanis buatan. Oke ya. Disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Oke. Jadi sebenarnya dari produk makanan sendiri udah kasih tahu ya. Tapi siapa yang pernah lihat anak di bawah 5 tahun makan makanan ini? Banyak ya, ada aja ya pasti. Nah, dan inilah bahayanya. Padahal katanya kalau anaknya sakit, kemudian ada masalah, apakah mereka bisa tuntut si perusahaan makanannya? Bisa dituntut nggak? Enggak ya. Yang salah siapa? Konsumen. Kenapa? Karena udah ditulis, kita yang nggak baca. Jadi sangat penting untuk melihat dengan jeli segala sesuatu yang kita beli ya. Nah, sore hari ini kita sudah seru baca produk makanan dan lain-lain. Jadi umumnya makanan olahan punya kandungan gizi yang lebih rendah dibandingkan makanan yang segar. Kita udah lihat tadi ya, lebih banyak gula, minyak, gitu-gitu. Tambah lagi dengan pengawet, ada pewarna, ada pemanis, ada zat aditif lainnya yang ditambahkan. Banyak warna-warna yang sebenarnya pink terang, hijau ngejreng, kuning neon, gitu-gitu bukan warna yang alami, tapi dari bahan-bahan kimia juga. Nah, makanan yang terbaik untuk tubuh justru makanan yang tidak memiliki label nutrisi, yaitu makanan utuh, whole food, yaitu makanan segar yang diambil dari alam. Ya. Tapi sore hari ini kita belajar hal ini, belajar untuk memilih yang lebih baik. Kenapa? Karena kadang-kadang kita perlu juga makanan kemasan. Ada situasi yang membuat kita harus makan di luar, harus pesen dari luar, gitu. Tapi paling tidak waktu kita belajar untuk rajin-rajin baca label makanan, itu membantu kita menilai mana yang lebih baik, gitu. Dan mengurangi jumlahnya. Jadi, sahabat-sahabat di rumah, adik-adik semua, kita bisa ganti ya. Ganti makanan yang tinggi garam, tinggi lemak, tinggi gula yang di sebelah ini, makanan kemasan dengan tadi yang whole food, makanan utuh. Bisa diganti dengan buah potong yang lebih segar gitu ya. Kemudian ada juga yang suka minum-minum seperti ini mungkin dijual di depan-depan sekolah ya. Yang warna-warni atau yang bersoda, kita bisa ganti dengan jus buah asli. Nah, atau dengan pewarna perasa seperti ini. Kita bisa ganti dengan buat pop ice sendiri gitu. Nah, dan untuk keseimbangan makanan harian, jadi sebenarnya di sini kita nggak pakai 4 sehat 5 sempurna lagi ya, sahabat-sahabat. Mungkin ada yang masih seusia saya, kita masih taunya 4 sehat 5 sempurna ya. Kita sekarang pakai untuk ke makanan yang seimbang, kita biasanya pakai
tumpeng gizi seimbang. Tapi ini kan dan di tumpeng gizi seimbang ini yang paling bawah, jadi New Start W-nya itu masih ada yang ingat apa? N nutrition, E exercise, W-nya apa? Water. Water. Nah, jangan lupa juga dari Kemenkes juga udah bilang yang terbaik adalah minuman terbaik adalah air putih 8 gelas satu hari. Dulu orang mungkin masih nggak percaya ya, tapi dan sekarang juga katanya susu bukan lagi komponen yang harus dikonsumsi semua orang. Tapi mana nih tempatnya susu? Salah satu di protein doang. Jadi bisa diganti dengan sumber protein lain juga, ya. Nah, sekarang kalau untuk di piring ada namanya isi piringku atau panduan piring makan. Setengahnya sayur, seperempat nasi, seperempat lauk. Sayur dan atau buah ya. Jadi ini adalah gambaran singkat pola makan harian, makan pagi, siang, malam. Mungkin jumlahnya beda-beda tergantung ada orang yang mungkin kerjanya cuman di depan laptop. Ya udah dia makannya segini doang, piring yang 25 cm. Ada yang kerjanya bertani atau buruh. Tetap proporsinya sama tapi piringnya digedein jadi 30 cm. Gitu ya. Supaya tetap seimbang. Nah, ini juga sama dengan apa yang kalau kita baca di website WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, di situ untuk healthy diet atau makanan sehat dikatakan adalah apa makanan sehat? Fruits. Fruits itu apa? Buah. Kemudian selanjutnya vegetables, sayur, legumes, kacang-kacangan, ya, polong-polongan, biji-bijian. polong-polongan, nuts, ini yang kacang-kacangan, polong-polongan ini kacang hijau, Indonesia bilangnya kacang ya, tapi maksudnya polong-polongan. Nuts, ini contohnya kacang almond, kacang mede, whole grains, apa nih whole grains? Padi-padian, contohnya padi-padian utuh yang belum diproses, contohnya jagung, millet, oat, atau beras merah, hitam, coklat. Dan makan sayur paling tidak katanya 400 gram sayur dan buah sehari. Jadi kurang lebih setengah kilo sayur dan buah sehari ya. Nah, itu sebenarnya kita bisa dapat dengan proporsi yang tadi. Kalau teman-teman dengarkan yang WHO katakan, jadi ini sebenarnya di bawah nanti ada juga produk hewani, tapi kita lihat bahwa yang rekomendasi pertama itu adalah produk nabati semua ya, whole food plant based berdasarkan nabati ya. Oke. Nah, ini tadi dibilang jadi buah dan sayur, kemudian kacang, biji-bijian, polong-polongan, padi-padian. Nah, menarik, ini dari awal penciptaan, ada nih yang sudah merekomendasikan ini. Di buku apa kira-kira? Kejadian 1 Iya. Kejadian 1 ayat 27. 27 29. tambah 2 ya. Di Kejadian 1 ayat 29, sebenarnya ternyata yang WHO baru temukan akhir-akhir ini, itu sudah direkomendasikan oleh Tuhan jauh saat menciptakan manusia ya. Nah, dan di atas semua ahli-ahli gizi, kita punya ahli gizi di atas ahli gizi yaitu Tuhan. Dan semoga pelajaran sore hari ini bisa menambah bukan hanya pengetahuan kita, tapi menambah kekaguman kita bagaimana pencipta kita itu ternyata adalah luar biasa. Dia sudah ciptakan yang terbaik buat kita dari awal penciptaan kita. Dan semoga sahabat-sahabat semuanya dimampukan untuk memiliki pilihan-pilihan yang lebih sehat untuk kedepannya. Baik, mungkin ini adalah materi saya pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya.
partisipasi dari teman-teman semuanya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Kak Ellen atas ilmu yang dibagikan kepada PA Sukoharjo. Semoga kita tahu bahwa menjaga diet dalam pola makan itu sangat penting agar kita tidak kelebihan berat badan yang membuat kita susah untuk melakukan aktivitas karena obesitas. Karena saat ini saya tiadakan untuk tanya jawab karena waktu kita terbatas, game kita skip semua, kita akan masuk ke tutup sahabat yang akan disampaikan Dr. Ida Bagus Koko. Selamat malam. Selamat sore masih. Selamat sore. Selamat sore. Baik, karena kita seharian ini membahas tentang makanan, renungan singkat kita juga tentang makanan. Saya minta bantuan adik-adik kita. Jevon, bantu bacakan kembali Kejadian 1 ayat 29, Mika, Imamat 11 ayat 1 sampai 4. Silakan Jevon. 11 ayat berapa? Mika nanti Imamat 11 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Terima kasih Jevon. Mika. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Oke, terima kasih Mika. Jadi kalau kita baca lanjutannya ada banyak yang ditentukan Tuhan, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Tapi sementara kita fokuskan dulu dengan binatang yang di darat. Tadi ada kriterianya, yang boleh dimakan adalah yang berkuku belah dan memamah biak. Pertanyaan besar yang bisa kita tanyakan dari firman Tuhan ini, kenapa sih Tuhan capek-capek menentukan makanan kita? Mari kita coba pikirkan sebentar. Ribet amat Tuhan kita ini. Makanan aja diatur. Kalau kita bicara tentang 10 hukum, itu nyata manfaatnya. Bayangkan tidak ada hukum jangan membunuh. Kacau dunia. Saling bunuh. Tapi sekarang, mari kita bayangkan. Tidak ada hukum tentang makanan. Kira-kira kacau dunia? Oh, buktinya banyak yang makan tidak sesuai dengan Imamat 11. Dunia baik-baik saja. Banyak yang makan tidak sesuai Imamat 11, aman-aman saja dunia ini. Jadi kenapa Tuhan harus ribet? Kenapa Tuhan harus susah-susah mengatur yang boleh dimakan ini, yang tidak boleh dimakan ini. Kenapa? Tadi kita sudah mengikuti pemaparan dari Kak Ellen. Ternyata dari pemaparannya, dari banyak ahli mengatakan apa yang ditulis di Alkitab itu ditunjang dengan apa yang
dinyatakan oleh ahli-ahli kesehatan makanan yang terbaik. Jadi itu salah satu alasan Tuhan memberi perintah apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan, karena itu yang terbaik buat manusia. Tapi saya ingin mengajak kita melihat dari sudut pandang yang lain. Mari kita berandai-andai kita ini adalah cucu Adam. Hidup di zaman yang sama dengan Adam. Kita ini cucunya. Apa yang boleh dimakan oleh Adam? Walaupun dia sudah jatuh dalam dosa. Makanan yang boleh dimakan tetap Kejadian 1 ayat 29. Biji-bijian, kacang-kacangan, itu yang menjadi makanan. Bagaimana caranya kita sebagai cucu Adam mendapat makanan biji-bijian, kacang-kacangan, padi-padian? Jevon. Kalau Jevon jadi cucunya Adam, bagaimana caranya Jevon dapat makanan? Padi-padian, kacang-kacangan, biji-bijian, tumbuh sendiri begitu kira-kira? Mika? Apa yang harus Mika lakukan supaya dapat biji-bijian? Bercocok tanam. Bercocok tanam. Jadi setidaknya kita akan menjadi petani. Tahu nggak susahnya jadi petani? Apa yang membuat susahnya jadi petani? Yang paling susah bagi petani adalah ia harus berurusan dengan matahari yang tidak bisa ia atur, ia harus berurusan dengan hujan yang tidak bisa ia atur, ia harus berurusan dengan tanah yang kesuburannya tidak bisa ia atur. Jadi seorang petani di zaman dulu, kalau zaman sekarang mungkin sudah banyak ilmunya. Mau bikin hujan bisa kita bikin hujan buatan. Tetapi di zaman itu, menjadi seorang petani adalah pekerjaan yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Ia harus dekat dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, hujan datang tepat pada waktunya. Matahari cukup bagi tanamannya. Tanah itu subur bagi tanamannya. Jadi, ketika Tuhan memilih makanan itu berupa biji-bijian, kacang-kacangan, padi-padian, itu mengingatkan manusia untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Jadi bukan sembarang aja Tuhan pilih makanannya. Karena di Kejadian 1 ayat 27, ketika manusia diciptakan, manusia itu akan menjadi penguasa seluruh bumi. Penguasa ikan-ikan, penguasa pohon-pohonan, penguasa dari binatang di darat, di langit. Seolah-olah manusia ini adalah spesies makhluk yang paling tinggi di muka bumi. Tetapi ketika mereka makan, mereka harus bergantung pada matahari, mereka harus bergantung kepada hujan, mereka harus bergantung kepada tanah. Mereka akan diingatkan, mereka masih perlu Tuhan. Sekarang kita pindah kepada makan binatang yang berkuku belah dan memamah biak. Contohnya apa kira-kira? Binatang memamah biak dan berkuku belah. Jevon. Ada Jevon ingat binatang berkuku belah dan memamah biak? Atau Hiro? Binatang apa berkuku belah dan memamah biak yang boleh dimakan? Atau siapa dari antara kita yang bisa bantu adik-adik kita? Kambing. Oh, kambing. Mati nih ya. Sapi, baru. domba. Itu contoh binatang memamah biak
dan berkuku belah yang bisa kita makan. Mari kita berandai-andai kita menjadi cucunya Musa, yang bisa makan kambing, yang bisa makan domba, yang bisa makan sapi. Bagaimana caranya kita bisa dapat sapi? Mau tidak mau kita harus memelihara sapi. Kalau Jevon punya sapi, selain tempat tinggal sapi, apalagi yang perlu disiapkan Jevon? Kandang. Iya, selain kandang, apalagi yang perlu disiapkan? Kanan. Makanannya, makanan sapi apa Jevon? Rumput. Rumput. Tahu nggak Jevon, gimana supaya dapat rumput? Di padang rumput. Di padang rumput memang tersedia, tetapi yang memelihara sapi pada waktu itu juga sangat bergantung pada matahari. Kalau 1 bulan itu nggak ada matahari, rumput nggak akan tumbuh. Bergantung juga kepada hujan. Kalau nggak ada hujan, musim kering, rumput tidak akan tumbuh. Bergantung juga kepada tanah. Kalau tanahnya nggak subur, rumput tidak tumbuh. Kembali lagi, peternak sama seperti petani. Mereka begitu bergantung kepada Tuhan. Lagi-lagi mereka berusaha memelihara sapi, tetapi mereka tidak bisa lepas daripada Tuhan. Perhatikan, kenapa Tuhan memberi perintah sapi boleh dimakan, kambing boleh dimakan, domba boleh dimakan. Untuk mengingatkan manusia, kita ini bukan makhluk yang paling tinggi di muka bumi ini. Kita masih bergantung kepada Tuhan. Kalau kita memelihara babi hari ini, kita nggak perlu hujan, kita nggak perlu matahari, sisa makanan kita bisa kita kasih ke babi kita juga bisa gemuk. Kita jadi kurang bergantung kepada Tuhan. Ternyata dari sudut pandang yang lain, perintah Tuhan tentang makanan, kenapa Tuhan capek-capek menyediakan hukum tentang makanan, agar supaya kita dari kecil sampai putih rambut kita mengingat bahwa kita bukan makhluk yang paling hebat di muka bumi ini. Memang kita menguasai binatang, kita di atas tumbuh-tumbuhan, kita boleh apapun kita lakukan di muka bumi ini, tetapi kita masih bergantung kepada Tuhan. Ketika kita makan, kita akan mengingat bahwa masih ada Tuhan. Kiranya sepanjang minggu bekerja ini, tiap kali kita makan, memang kita tidak seperti petani zaman dahulu, kita butuh beras tidak perlu menanam, kita datang saja ke market-market terdekat, kita sudah dapat beras. Kita tidak perlu pelihara sapi, domba, kambing, datang saja ke toko daging, kita sudah dapat daging. Tetapi setidaknya ketika kita makan dan memilih makanan yang sesuai dengan perintah Tuhan, itu akan membawa kita mengingat bahwa masih ada Tuhan dan kita masih butuh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih kepada Dr. Koko yang sudah membagikan renungan tutup sahabat kita. Kita akan masuk lagu tutup. Mohon ditunggu. Nomor lagu Sion kita 318.
Terima kasih. Doa tutup, kami minta kesediaan dari Dr. Ida Baguskoko. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa kami di dalam surga, betapa kami bersyukur kami memiliki Bapa seperti Tuhan yang setia memelihara kehidupan kami hingga pada sore di akhir Sabat ini kami dapat menikmati berkat-berkat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terlebih-lebih kami mendapat berkat dari saudara kami, Kak Ellen, yang membagikan ilmu tentang makanan yang sehat, yang seharusnya menjadi bagian milik kami, yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih berkat yang indah ini ya Bapa, membawa kami dapat hidup jauh lebih sehat untuk tetap setia menanti Maranatha. Ya Bapa, kami akan memasuki minggu-minggu bekerja kami, minggu-minggu belajar kami, minggu-minggu bermain kami. Kami terus memohon kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami masing-masing di dalam setiap usaha, kerja, pelajaran-pelajaran yang kami terima, dan segala kegiatan kami sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan ikut campur tangan, dan setiap saat kami selalu mengingat bahwa kami memiliki Tuhan dan kami dapat selalu bergantung kepada Tuhan. Dan sampaikan kami dengan penuh sukacita pada hari Sabat yang akan datang. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Ellen yang bersedia memberikan ilmu untuk kita, bagaimana kita harus diet yang baik dari pola makan. Ternyata itu sangat penting untuk kita terapkan. Ternyata kita diet makan nasi, ternyata kita nyemil, itu sama saja kita tidak bisa menjaga kondisi tubuh kita. Terima kasih Kak Ellen atas ilmu yang diberikan pada sahabat ini. Semoga kedepannya kita dapat lagi untuk Kak Ellen bisa membagikan ilmunya. Ini sertifikat diberikan kepada Ellen Grace D. Subit, Sarjana Gizi RD, dengan membawakan materi tentang health eating. Terima kasih pada sahabat ini. Karena ada kesalahan dalam sertifikat, nanti kami kirim kembali ke Ellen. Terima kasih. Sambutan dari Ketua Jemaat, kami persilakan Dokter. Selamat Sabat. Sudah minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Saya mewakili Jemaat Sukorejo. Terima kasih, Pak Sekolah Ministry. Semana ya Mauli. Bentar ya orang. Apa-apa. Aku ikutan karismatik juga. Tetap semana ya. Baik. Kami merasa bersyukur Kak Ellen, hari ini kami dapat begitu ilmu yang begitu berharga bagi kesehatan kami. Ternyata selama ini kami salah. Kita terlena dengan makanan yang enak-enak, apalagi memberi makanan kepada anak-anak kita tanpa memperhatikan apa yang tertera di sana. Jadi ini pelajaran yang berharga buat kami. Terima kasih atas ilmunya. Kami hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mendoakan kiranya Tuhan selalu menyertai Kak Ellen dalam pekerjaan, dalam pelayanannya. Sebagai ucapan terima kasih biasanya dari Jemaat Sukorejo bukan hanya sertifikat Kak Ellen, tapi undangan berikut-berikutnya. Jadi jangan ditolak ya Kak. Jadi kalau Kakak ada kesempatan, jangan sungkan-sungkan Kak untuk terima ini kami, undangan kami. Kami sangat merindukan pelayanannya kembali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sambutan dari Gembala kita, Bapak Pendeta Muda Wanfor, kami persilakan. Baiklah, selamat minggu bekerja untuk kita semuanya. Terima kasih Kak Ellen udah jauh-jauh dari Jakarta ya.
Saya kira tadi anak dokter Supit yang di Bandung ya, ternyata tidak ya. Yes, terima kasih atas seminar pemaparannya ya tentang bagaimana komposisi makanan yang baik ya. Ya memang kita ini kalau sudah makan roti pun, makan kue, kalau belum masuk nasi, belum makan namanya. Akan kira-kira begitu orang Indonesia ini ya, rata-rata itu ya. Tapi dengan pembelajaran ini, ya diingatkanlah kita. Jadi terima kasih kepada Kak Ellen, ya seperti tadi, jangan jemu-jemu, Alkitab bilang jangan jemu-jemu berbuat baik ya. Jangan jemu-jemu kami undang ya, untuk memberikan pemaparan. Dan juga kepada semuanya kita, pada sahabat ini, tamu-tamu kami, ya ada jauh-jauh dari Prigen, dari Jakarta dan lainnya, dari yang paling jauh dari Lawang ya, ada dari Lawang juga. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja dari Pasuruan. Oh, selamat minggu bekerja dari Pasuruan ya. Oke, selamat bekerja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Jordan. Selamat minggu bekerja. Terima kasih Kak Ellen. Terima kasih Tante Ellen. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat minggu bekerja, selamat makan malam, selamatlah semua, selamat ya. Terima Jadi, Pak kasih. Ya. Jadi nggak boleh malam-malam makan. Jangan jam 1 malam makan ayam goreng Pak Pendeta. Jangan Jangan itu. jam 1 malam makan Pak Pendeta itu. Ini namanya bongkar rahasia Pak Pendeta. Aduh, iya. Nggak boleh makan sendiri. Oh iya, iya Pak Karpil. Makan Dibaca sendiri. aturan makannya itu Pak Pendeta. Siap, kita akan baca. Ajak-ajak saya kan dekat kita kan Pak Pendeta. Kalau beli makanan kemasan ajak-ajak. Aduh.